Halo, balik lagi. Kita sekarang akan membahas tentang yang namanya virtualisasi, lebih tepatnya network virtualisasi. Apa sih yang dimaksud dengan virtualisasi? Ya, virtualisasi adalah bagaimana membuat satu digital copy dari suatu entitas. Bisa jadi suatu operating system, suatu network, alat-alat device network, ya, atau instance, ya, macam-macam. Kenapa kita butuh virtualisasi? Dalam kacamata bisnis, kita kenal yang namanya capital expense dan operational expense. Capital expense adalah kita spend money on something. Kita beli server, kita beli PC, desktop, ya, kita beli barangnya, kita maintenance sendiri. Operational expense adalah biaya maintenance-nya day-to-day operasionalnya sehari-hari. Dengan virtualisasi berarti kita nggak perlu beli bare metalnya, ya. Kita nggak perlu beli satu casingnya, kita nggak perlu beli physicalnya, kita sudah punya virtualnya. Nah, kita hanya manage itu saja. Bayangkan kalau kita punya beberapa server, satu server untuk beberapa aplikasi. Kita punya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Setiap aplikasi itu butuh satu server sendiri. Berarti bayangkan berapa capital expense yang kita harus spend, yang kita harus keluarkan untuk 3 aplikasi tersebut. Nah, ide dasarnya adalah bagaimana server-server ini, gitu kan, entitas-entitas ini kita virtualisasikan. Jadi seperti ini. Gitu. PC dari luar hanya akses ke bare metalnya, padahal seakan-akan dia bisa akses ke semua server-server virtual mereka. Nah, di sini berarti kita punya beberapa tipe virtualisasi. Ya, beberapa virtualisasi. Ya, yang paling populer adalah pertama adalah operating system virtualisasi. Yang kedua ada namanya network virtualisasi. Nah, kita akan membahas mainly ke network virtualisasi. Ada lagi objek virtualisasi, ya, physical virtualisasi, macam-macam. Kita akan fokus ke satu tempat saja. Karena kita mainnya di network, berarti kita lihat layer 1 alias physical virtualisasi berarti kita punya bagaimana caranya satu physical interface menjadi beberapa interface virtual. Jadi ada namanya sub interface. Atau kita pengen beberapa physical device atau beberapa physical entitas, beberapa physical interface, ya, many interface, ya, dijadikan satu interface, ya. Contohnya adalah Ether channel atau ETH link kalau di Huawei, atau link aggregation di tempat lain. Jadi yang namanya virtualisasi itu nggak terbatas pada bagaimana membuat satu device itu divirtualkan. Bisa juga kita bikin beberapa device kita virtualisasikan jadi satu. Itu juga bisa. Nah, contoh layer 2 virtualisasi, ya, kalau kita ingin create beberapa switch virtual, nah kita bisa pakai yang namanya virtual local area network alias VLAN. Kita punya beberapa switch, ya, ini virtual, tapi secara fisik mereka reset atau mereka terletak dalam satu physical switch yang sama. Atau kita pengen beberapa device kita gabung, namanya stacking, atau ada namanya virtual switching system, gitu kan. Idenya adalah bagaimana caranya supaya kita punya dua device fisik,
tapi seakan-akan mereka satu device yang sama. Nah, ada lagi yang namanya layer 3 virtualisasi. Ya, berarti kita ngomongin addressing. Contohnya apa? HSRP, VRRP, ya GLBP dan lain-lain. Bagaimana caranya seakan-akan IP yang kita punya itu bisa kita virtualisasikan ke device yang lain. Jadi kalau satu mati, dia bisa switch ke IP yang lain, padahal IP-nya sama. Jadi HSRP, VRRP itu kan bagaimana caranya kita punya gateway redundancy. PC bilang gateway saya adalah ke 10.111 gateway. Nah, IP ini di-sharing oleh beberapa orang. Nanti juga ada LISP, ya, list, ya, lokator. Ini apa sih? Jadi kita tuh IP-nya bisa di mana aja, tetap aja kita tinggal mindahin hard disk-nya, tinggal mindahin device-nya, nanti ada objek lokator gitu kan. Kita tetap akan akses ke IP yang sama. Kita nggak ngeh bahwa device-nya sudah pindah gitu kan. Jadi macam-macam ya, layer 3 virtualisasi. Nah, yang paling populer adalah layer 7-nya, ya, virtualisasi. Ya, paling umum adalah bagaimana caranya operating system kita virtualisasikan nih. Ya, aplikasinya kita virtualisasikan. Jadi ada OS virtualisasi, ada aplikasi virtualisasi. Operating system virtualisasi kita kenal yang paling populer adalah VMware, ya, sama VirtualBox. Seakan-akan kita bikin satu Linux misalnya running on top of Windows, ya, di Windows. Jadi itu contohnya OS. Nah, aplikasi kalau di Linux dulu ada namanya Wine, ya. Sebenarnya bukan virtualisasi, bagaimana caranya supaya aplikasi-aplikasi Windows itu bisa jalan di Linux. Tapi kalau kita pengen yang pure virtualisasi, kita bisa pakai yang namanya Docker. Jadi aplikasi ini bikin semacam kontainer oleh Docker. Ya, nah, kontainer ini selama operating systemnya punya Docker instance atau Docker aplikasi, nah kontainer ini bisa di-running oleh Docker. Jadi aplikasinya dipakai apapun bisa OS-nya. Berarti kalau kita punya virtualisasi, kita nggak perlu lagi beli alat fisik dong. Benar. Berarti kita bisa sewa dong, bisa. Nah, berarti disinilah kita kenal yang namanya cloud network. Apa itu cloud? Cloud itu adalah menurut NIST, ya, dari SP 800.145, cloud itu adalah bagaimana kita bisa mengenable, ya, on-demand network. Ya. Jadi secara virtual kita punya router, kita punya switch, kita punya jaringan, kita punya aplikasi, tapi itu bukan dari kita, tapi yang hosting bukan kita. Jadi secara teknis kita cuma nyewa. Makanya cloud virtualisasi itu erat kaitannya dengan virtualisasi itu sendiri. Jadi virtualisasi tidak sama seperti cloud, tapi dengan adanya virtualisasi, cloud ini salah satu enablernya adalah virtualisasi. Nah, jadi contoh begini, ya, kita pakai use case misalnya, kita punya server yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning, yang ada di Jakarta. Nah, kita punya cabang di Bandung, di Surabaya, di Medan misalnya. Ketika mereka ingin akses server ERP ini, semuanya akan pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta, kebetulan servernya, bandwidth-nya, processing requirement-nya itu rendah. Jadi, ERP server ini akan overload.
Nah, supaya tidak overload bagaimana? Server ERP ini kita moving ke yang namanya cloud. Karena service provider punya server yang lebih canggih, server yang lebih banyak, hard disk yang lebih banyak, gitu kan, komputasi yang lebih bagus, gitu kan. Jadi kita bisa offload resiko kita ke cloud, gitu kan. Itu salah satu kenapa nanti kedepannya semua ke cloud, ya semuanya ke internet. Cloud adalah internet itu sendiri sebenarnya. Cuman kalau bahasa teknisnya adalah cloud itu adalah bagaimana kita menyimpan data di SANS gitu kan. Storage area networknya siapa. Nah, dilihat dari tempat penyimpanannya, storage types, ya. Cloud itu dibagi menjadi 4. Pertama ada namanya private cloud. Ya, private cloud ini adalah cloud yang biasanya dibikin sendiri gitu kan, atau biasanya disebut dengan on premise cloud. Jadi yang handle kita sendiri, yang maintain kita sendiri, yang bikin kita sendiri. Nah, salah satu benefitnya adalah ya security-nya bagus karena kita sendiri. Jeleknya adalah ya cloud ini yang di-manage oleh kita. Karena nanti ya ujung-ujungnya kita juga semua nih, gitu kan. Kalau begitu, ada lagi tipe yang kedua yang disebut dengan public cloud. Nah, public cloud itu yang sekarang menjamur, ada namanya cloud service provider. Kita nggak perlu macam-macam, kita tinggal sewa ke cloud service providernya, kita butuh hard disk berapa, storage berapa, bandwidth berapa, ya. Jadi semua Bandung, SBY, Medan, semuanya akses ke cloud servernya yang mungkin saja bukan di Jakarta. Mungkin saja itu ada di Singapura misalnya. Semuanya nanti ke cloud-nya Singapura misalnya. Data center-nya ada di sana. Yang ketiga adalah namanya community cloud. Community cloud adalah satu cloud untuk bersama. Jadi misal pihak rumah sakit punya pihak rumah sakit itu butuh kolaborasi data-data pasien gitu kan tentang COVID misalnya. Nah, mereka punya atau mereka bisa bikin community cloud sendiri. Bank dengan bank yang lain itu kan kerjasama sama Bank Indonesia untuk bikin satu cloud sendiri yang bisa diakses oleh mereka sendiri. Nah, itu adalah community cloud. Yang keempat adalah hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini adalah kombinasi dari private cloud dan public cloud. Jadi, kita bisa saja taruh data kita itu di private cloud kita, ya. Hanya saja kita nggak punya computing power gitu kan, kita memprosesnya itu berat gitu kan. Kita bisa mengolah data itu di public cloud, ya. Compute. Nah, itu adalah hybrid cloud. Dari segi implementasi, cloud itu dibagi 3. Yang pertama yaitu software as a service. Nah, software as a service, aplikasinya, operating sistemnya, dan infrastrukturnya itu yang handle vendor. Ya, yang handle adalah cloud service provider. Kita tinggal make aja. Contohnya Google Drive, itu kan, Gmail dan lain-lain. Kita tinggal make. Simple. Jeleknya adalah kita mau custom itu susah, sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi kita. Kita mau tailor yang namanya aplikasinya sesuai dengan apa maunya organisasi itu agak susah. Nah, solusinya kita bisa pakai yang namanya platform as a service. Nah, platform as a service, operating sistemnya, sama infrastrukturnya dihandle oleh service provider. Tapi aplikasinya kita bisa handle sendiri. Kita bisa bikin software sendiri, kita bisa bikin sesuai custom kita, gitu kan.
Platform as a service itu customizable, ya. Jadi gampang kita custom. Ya. Tapi jeleknya adalah aplikasi ini belum tentu adaptable, belum tentu kompatibel dengan infrastruktur yang disediakan oleh cloud service provider. Anggaplah kita mau punya desktop disk, ya desktop disk aplikasi. Ternyata diinstal di VMware atau di VirtualBox atau di mana yang punya cloud provider ternyata nggak support. Nah, susah tuh. Berarti kita harus punya istilahnya Docker. Bagaimana supaya aplikasi kita masuk ke operating system. Belum lagi kita harus, kalau punya beberapa aplikasi, orkestrasi aplikasinya kita bisa pakai Kubernetes dan lain-lain. Ya macam-macam tuh ya, pakai OpenFlow-nya, macam-macam. Kita nggak bahas yang di situnya dulu. Nah, itu adalah platform as a service. Highly customizable. Contohnya adalah Microsoft Azure, contohnya adalah Amazon Web Service. Nah, ini adalah platform as a service. Kalau kita pengen mengontrol penuh, aduh aplikasinya nggak sesuai dengan operating sistemnya. Bisa nggak operating sistemnya atau hypervisornya kita sendiri yang handle? Berarti kita pakai yang namanya infrastruktur as a service. Kita bisa handle aplikasinya, kita bisa handle operating sistemnya atau hypervisornya, kita mau pakai VMware kah? Kita mau pakai EXXI misalnya, kita mau pakai Hyper-V kah, punyanya Microsoft ya, serah gitu kan. Nah, infrastrukturnya aja, kita nggak punya bandwidth yang tinggi gitu kan, kita nggak punya storage yang besar gitu kan, makanya kita butuh IaaS. IaaS bagusnya adalah kita yang mengontrol penuh sebenarnya, karena cloud provider hanya ngecek ya, dari segi infrastruktur, dari jalur, dari jaringan, oke apa enggak. Kalau oke, ya itu bukan tanggung jawab saya lagi setelahnya. CPU-nya, atau bahasa kitanya yang ngatur aplikasi itu jalan seperti apa, disebut dengan hypervisor, yang running virtual machine. Ya, kita bilang, ya itu namanya hypervisor. Nah, kalau di desktop, ya di PC gitu kan, kita punya, anggaplah di sini Windows, kita install yang namanya VMware misalnya. Nah, VMware ini yang akan mengontrol VM-VM yang ada di Windows itu. Nah, VMware ini disebut dengan Type 2 Hypervisor. Ya, dia memang bisa mengontrol VM-VM yang mau running. Cuman VM ini tetap aja bergantung pada resource pool-nya Windows. Ya. Nah, kalau Windows ini bermasalah, ya pasti VMware-nya bermasalah. Nah, supaya tidak seperti itu, kita butuh yang namanya Type 1 Supervisor. Jadi, kita bikinnya sendiri. VMware lah atau Hyper-V lah yang jadi operating system induknya. Berarti kita bisa ngontrol VM untuk bisa dihandle. Nah, jadi ini adalah operating system untuk virtualisasi lah ya. Kalau ada operating system buat desktop kayak Windows, Ubuntu dan lain-lain, ada yang untuk virtualisasi. Nah, ini adalah Type 1 Hyper-V. Nah, karena network pun ada virtualisasinya, biasanya kita punya lagi namanya virtual switch di sini. vSwitch. Ya, kalau di yang namanya VMware ada namanya NSX ya. Nah, ada lagi vNexus ya, kalau di Cisco dan lain-lain gitu kan. Kita butuh firewall, firewallnya juga diinstal lagi di atasnya, vFirewall. Jadi semuanya connect via firewall virtual dulu, virtualnya akan ngomong ke switch, baru ke VMware. Jadi PC itu punya semacam multi-layer abstraksi. Ya.
ini mau ke VLAN berapa, pakai .1 key dan lain-lain. Nah, .1 key-nya, VLAN-nya dan lain-lain ini kan butuh virtualisasi lagi, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita tahu untuk virtualisasi dan cloud. Ya. Sekian, begitu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang namanya materi selanjutnya.